Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih dalam suasana Hari Raya Galungan dan Kuningan. Tak lupa saya Madi Sukadan Karang ucapkan selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan tentunya. Dan pastinya di sore hari ini Harmoni Bali kembali hadir dengan narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai sebuah topik yang sangat menarik sekali. Ya, pemirsa, setiap keluarga, setiap pasangan tentunya menginginkan memiliki anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang faktor-faktor sehingga seorang anak itu bisa dikatakan berkualitas? Berkualitas itu seperti apa? Nanti kita akan membahas bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, dokter. Om Swastiastu. Apa kabarnya, dok? Baik, sehat, baik. dok ya. Sehat. Hari Raya ya, dok ya. Baru aja kita merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan tentunya. Dok, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai melahirkan anak-anak yang berkualitas. Ini melahirkan secara harfiah atau hanya sebuah sebuah idiom bagi seseorang atau bagi keluarga untuk melahirkan anak-anak yang berkualitas ini sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan, berkualitas seperti apa nantinya? Nah, ini dia, dok. Betul. Jadi berkualitas di sini tentu kita harapkan adalah yang baik, ya. Bukan yang buruk tentunya. Karena kita ketahui setiap keluarga tentu anak merupakan harapan untuk bisa meneruskan perjuangan mereka, meneruskan leluhur yang memang diturunkan ke anak-anaknya, sehingga apa yang menjadi cita-cita orang tua, selalu setiap orang tua ingin hal yang baik bagi anaknya. Tetapi kita jarang kemudian memikirkan untuk mempersiapkan hal tersebut, sehingga hanya menganggap ini adalah sebuah otomatisasi. Ketika kita berkeluarga, maka otomatis kita akan bisa melahirkan anak yang baik tanpa harus mempersiapkannya. Di sini perlu kita pahami, dengan kondisi sekarang ini, pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun, kemudian juga kasus-kasus kekerasan semakin banyak muncul, bahkan laporan mengatakan meningkat 300%. Dan buat kami juga melihat adanya indikator kasus bunuh diri yang dibandingkan tahun lalu di bulan Oktober, tahun ini sudah mencapai angka 134 kasus. Jadi kalau tahun lalu hanya 53 kasus, artinya sudah ada peningkatan hampir sama juga, 300% juga. Dan kalau ini dibiarkan, tentu menandakan bahwa harapan untuk kita bisa melahirkan anak yang berkualitas itu menjadi sirna. Karena kita lihat hasilnya, mereka mati bunuh diri, belum lagi HIV/AIDS, belum lagi kecelakaan, belum lagi narkoba dan sebagainya. Tentu itu hanya kasus yang terjadi. Sementara yang kita pikirkan, apa yang membuat sampai anak-anak kita begitu rentan dan begitu fragile untuk menjadi korban atas kasus-kasus tadi. Nah, maka dari itu tentu perlu kita membicarakan hal ini, apalagi kan dari Bapak Gubernur sendiri sudah membuat keputusan bahwa orang Bali minimal punya anak harus 4. Kan? Artinya ada upaya untuk membuat masyarakat Bali itu tetap ada, dengan tetap menjaga minimal anak 4 itu. Tetapi kalau hanya jumlah, tanpa seperti tadi Karang katakan, kualitas dibandingkan dengan kualitas, apalah artinya? Akhirnya kasus-kasus yang seperti tadi saya sampaikan yang terjadi, mati bunuh diri, HIV/AIDS, narkoba, dan sebagainya, tanpa ada yang namanya tahan banting, ya kalau kasarnya dibilang. Anak-anak yang tahan banting, punya motivasi juang yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi, berani menghadapi tantangan. Nah, itu yang tentunya kita harapkan, sehingga apa yang menjadi cita-cita orang tua, menjadi cita-cita bahkan bangsa ini, ya, bahwa anak sebagai penerus bangsa, generasi penerus, itu memang bisa kemudian menjadi harapan. Tidak sekedar jumlah meningkat, tetapi kualitas tidak ada. Kan malah menjadi beban bagi keluarga, beban bagi masyarakat, dan juga beban bagi bangsa ini. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana sebenarnya melahirkan anak-anak yang berkualitas. Tadi dokter, saya garis bawahi, kita sebagai orang tua juga
kurang atau jarang mempersiapkan untuk anak-anak kita nantinya agar menjadi anak-anak yang berkualitas seperti itu. Nah, persiapan apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak mereka nantinya bisa menjadi anak-anak yang berkualitas? Nanti kita akan bahas. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana melahirkan anak-anak yang berkualitas, dan pastinya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Masih di Harmoni Bali bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJK. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line sudah kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Seandainya Anda memiliki permasalahan seputaran anak-anak Anda kah, atau buah hati Anda kah, atau mungkin Anda mempunyai permasalahan masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini, silakan Dr. Cok tentunya akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Dok, tadi dokter mengatakan saya menyampaikan di awal bahwa setiap keluarga tentunya menginginkan anaknya yang sehat, cerdas dan berkualitas. Tetapi banyak orang tua yang jarang atau bahkan kurang mempersiapkan untuk menjadikan anak-anak mereka berkualitas. Sebenarnya apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk melahirkan anak-anak yang berkualitas tersebut, Dok? Karena kebanyakan kita lihat orang tua baru ngeh mengenai kualitas anaknya setelah anak itu mulai bermasalah, ya. Menjadi troublemaker kah, kemudian menjadi laporan dari guru dan sebagainya. Padahal semua itu adalah hasil dari kurangnya persiapan orang tua tersebut. Nah, anak itu kan lahir ketika terjadinya pertemuan sperma dan ovum, ya, terjadi konsepsi. Nah, kita menikah kemudian mencoba untuk membuat anak, dan setelah terjadi pertemuan sperma dan ovum itu terbentuklah yang namanya janin. Nah, kalau dalam membuat itu tidak dipersiapkan, tentu bahan dari ayah, bahan dari ibunya ya sekedar saja. Tapi kalau dipersiapkan, nah, makanya orang Bali bilang kalau mau buat anak itu harus bertapa katanya kan. Jadi memang betul dipersiapkan karena secara budaya mereka sudah melihat segala sesuatu yang dipersiapkan hasilnya akan lebih baik daripada yang namanya gerasa gerusu itu. Oke, berarti bisa dikatakan ini ada beberapa faktor sehingga anak itu nantinya akan menjadi anak yang berkualitas ataukah tidak. Bahkan sebelum anak itu terlahir ke dunia itu menjadi salah satu faktor juga, Dok. Betul, karena yang menjadi bahan dasarnya kan dari sebagian dari ibu, sebagian dari bapak, dan yang kalau kita percaya dengan Tuhan ini akan menjadi gabungan adanya energi Tuhan. Nah, kalau dari ibu dan bapak ini tidak dalam kondisi yang baik, artinya mungkin di awal ketika pernikahan mereka saling mencinta, tapi kemudian saat membuat mungkin tidak ada friksi, kemudian ada permasalahan dan itu tidak disiapkan, maka bibit yang terlahir pun jadinya tidak baik. Maka perlu kami melihat adanya suatu yang namanya boleh dikatakan ya pendidikan sebelum menikah lah, pranikah, sehingga siap untuk menghadapi yang namanya asam badai kehidupan dan sebagainya, itu mereka siap. Karena sering kita mendengar adalah terlalu dininabobokkan oleh cerita-cerita yang membuat kalau sudah menikah ketemu pangerannya itu adalah selalu happily ever after. Artinya akan bahagia setelah itu, tanpa ada pemikiran bahwa kalau sudah menikah itu baru awal kehidupan, awal untuk mendewasakan diri kita sebagai insan dewasa. Tentunya akan ada perbedaan dari pihak laki, dari pihak perempuan, dan ini kalau kemudian kita berprogram untuk membuat anak,
maka benturan-benturan ini akan membuat janin yang akan dilahirkan itu juga jadi bermasalah. Dan 9 bulan dalam kandungan itu sangatlah menentukan, menjadi blueprint lah. Maka dari itu juga kami sarankan bahwa kalau ingin punya anak yang berkualitas, salah satunya juga adalah hubungan seks itu adalah setelah menikah. Karena sekarang kami banyak melihat anak muda menganggap seks itu hanya kebutuhan. Baik. Ya, Pak, sehingga ada seks bebas, belum lagi dengan dunia dalam genggaman sekarang, segala informasi begitu mudah mereka dapat, seolah-olah ini adalah kehidupan normal. Oke. Rambu-rambu yang ditanamkan oleh orang tua kita dulu bahwa berhubungan seks itu adalah setelah adanya ikatan suami istri. Ini adalah setelah mereka berstatus suami istri, baru melakukan namanya hubungan seks. Nanti sekarang kan kalau itu tidak dipersiapkan, maka memori-memori yang tidak menyenangkan, ya kalau pasangan yang diajak berhubungan seks sebelum menikah itu adalah suaminya atau istrinya kemudian, kalau tidak, kan ada memori yang tidak baik yang kemudian mereka bawa dalam kehidupan berumah tangga mereka. Nah, ini salah satu faktor yang banyak kami lihat karena begitu banyak pengguguran yang terjadi. Dan kami melihat banyak mereka yang mengalami gangguan jiwa, ternyata ada hubungannya juga dengan apa yang dilakukan, bahwa melakukan pengguguran sebelum menikah dan anaknya akhirnya sekarang mengalami gangguan jiwa, bermasalah, kemudian hubungan suami istri jadi tidak bagus dan sebagainya. Karena ada di budaya kita kan percaya ya, bahwa setiap roh itu atau nyawa itu adalah bernilai. Sehingga kalau itu tidak kita akui, maka mereka akan menjadi gangguan buat kehidupan keluarga kita. Nah, itu sangat besar pengaruhnya nanti terhadap kualitas anak yang kita lahirkan. Nah, setelah 9 bulan dalam kandungan, yang sangat menentukan nanti adalah bagaimana proses melahirkan. Nah, kalau ibunya menyadari hal ini, bahwa proses kelahiran itu akan menjadi stresor pertama bagi anak dalam menghadapi stres kehidupan, maka sang ibu ini juga harus mempersiapkan. Makanya dulu kan kalau mau melahirkan itu harus didampingi, kalau bisa suasana rumah, tidak mengagetkan. Meskipun belakangan sempat ada tren banyak ibu-ibu memilih kalau mau melahirkan seksi wajah, biar nggak sakit ngedennya. Tetapi buat anak ternyata itu menimbulkan trauma. Karena tiba-tiba disorot oleh lampu ruang operasi. Nah, itu yang ada adalah keterkejutan bagi janin, bagi bayi itu. Nah, yang kaget tidak siap menghadapi stresor pertama ini. Nah, itu sangat besar pengaruhnya secara psikologis. Nah, setelah proses melahirkan ini, maka ada yang namanya golden period 10 tahun pertama. 10 tahun pertama ini akan menentukan warna kehidupan si anak ini. Apakah warnanya akan warna yang cerah, ataukah menjadi warna yang kelabu, seperti suasana sore hari ini dengan hujan dan mendungnya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi. Nah, tapi banyak orang tua ya berpikirnya punya anak itu ya sekedar untuk memenuhi sebagai keluarga yang lengkap. Dibilang keluarga yang lengkap, kalau arisan tidak perlu ditanya kapan buat anaknya kapan ada dan sebagainya. Tetapi mereka lupa ketika melahirkan anak ada tanggung jawab harus membesarkan, merawat dan membesarkannya. Nah, 10 tahun pertama ini kalau tidak mau repot untuk kedepannya adalah golden periodnya. Kalau bisa memberikan rasa aman, kasih sayang, diharapkan dan dicintai bagi si anak ini, maka setelah 10 tahun pertama bapak dan ibu mau lepas mereka, mau di depannya ada narkoba, mau di depannya ditawari untuk melakukan seks bebas, tidak akan mereka ambil. Karena yang namanya kebutuhan dasar itu sudah mereka penuhi waktu 10 tahun pertama itu. Ada kasih sayang dari kedua orang tua, ada rasa aman di rumah, sehingga tidak perlu harus mencari kenyamanan ataupun kenikmatan di luar itu. Jadi mereka-mereka yang sekarang kita lihat entah merokok, menggunakan narkoba, alkohol dan sebagainya itu adalah hasil
dari 10 tahun pertama yang tidak nyaman dalam kehidupan keluarga mereka. Baik, mungkin ini menjadi salah satu faktor juga sehingga seorang anak bisa berkualitas nantinya. Kita di samping juga ketika anak itu masih dalam kandungan, kemudian ketika dilahirkan, tetapi yang menjadi titik poinnya adalah pada saat golden period itu sendiri, Dok. Ya, kita melihat kan ini kedekatan paling awal adalah di keluarga. Baik. Di bapak ibunya. Ya. Jadi 10 tahun pertama ini sangat menentukan. Meskipun kemudian kan mereka mulai sekolah, diperkenalkan oleh lingkungan di luar itu. Ada TK, ada SD yang juga akan mempengaruhi bagaimana logika berpikir mereka. Sehingga kalau para guru juga memahami hal ini, tentu mereka akan mengambil perannya untuk juga merasa bertanggung jawab bahwa anak ini tidak hanya masa hidupnya sampai selesai sekolah TK-nya kah, atau selesai SD-nya saja, masih panjang kehidupan mereka. Sehingga kalau bisa justru di awal ini bagaimana membuat mereka nyaman, senang, dan punya motivasi juang yang tinggi, bukan hanya mengejar nilai. Seperti sekarang kita lihat kan sekolah-sekolah sangat bangga kalau bisa mencetak murid-murid dengan NIM tertinggi kah, dengan nilai matematika 10, kemudian IPA 10 dan sebagainya, tapi lupa mempersiapkan bahwa kehidupan mereka ini masih panjang, kekuatan mereka ini yang perlu dipersiapkan untuk bisa menghadapi tantangankah, bisa menghadapi yang namanya stresor dari luar, baik di kehidupan berikutnya, ya, di tingkat SMP, SMA, bahkan di universitas. Karena kami yang menjadi dosen di universitas melihat bagaimana banyak dari mahasiswa-mahasiswa kami akhirnya jenuh karena dari kecil sudah dipaksa, istilahnya dikarbit lah. Dipaksa dengan berbagai macam. Orang Bali bilang nasak mekarbit, seperti itu, Dok. Akhirnya mereka setelah kuliah, masuk bangku kuliah, kelelahan. Kualitas yang kita dapat kan akhirnya tidak jangka panjang ya. Pada saat golden period itu sendiri harusnya kita memberikan rasa aman, nyaman seperti itu. Berarti orang tua pun, setiap orang tua pasti menginginkan anak saya pasti harus jadi the best dong dalam lingkungan keluarga kah, atau lingkungan di luar keluarga, di sekolahnya seperti itu. Haruskah orang tua mempost anaknya untuk menjadi yang terbaik seperti itu, Dok? Ya, kita biarkan saja sesuai dengan usia mereka. Kalau dari pengalaman saya yang terbaik adalah bagaimana kita bisa belajar dari anak, tidak memaksakan apa yang kita inginkan. Tidak jarang kan orang tua karena ketakutannya terhadap apa yang dia alami memaksakan kemudian sesuatu kepada anaknya. Tetapi bukan berarti juga sekedar saja biar anaknya mau ngapa-ngapain dibebaskan begitu saja, tidak. Tapi kita belajar dari anak apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi need mereka, dan tetap kita berikan dalam koridor rambu-rambu yang diperlukan, karena anak itu sebenarnya sudah tahu segalanya, hanya pengalaman yang belum. Nah, sementara kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, kita pengalaman sudah ada, tetapi bagaimana kita tidak memaksakan apa yang sudah kita alami kepada anak, karena belum tentu pengalaman kita akan sama dengan anak. Contohnya sekarang lah, sekarang kan banyak orang tua yang datang ke kami mengatakan yang stres itu bukan anaknya tapi orang tua yang stres, karena kalau dulu orang tua bisa marah sama anak, kamu ini anak apa, nggak ngerti begini. Kalau sekarang anak-anak yang marah ke orang tuanya, karena dianggap orang tuanya, apa ini bapak bodoh ini, nggak ngerti pakai HP, nggak ngerti pakai teknologi. Nah, itu shock terapi buat orang tua tentunya ketika anak-anak mengatakan hal tersebut. Iya, jadi dan kalau kita tidak belajar dari anak, maka terjadilah benturan. Tapi kalau kita mau belajar dari anak, oh ternyata ada hal-hal yang perlu saya pelajari untuk bisa menyamakan frekuensi dengan anak-anak, agar tidak terjadi benturan dan justru mereka jadi tumbuh dengan kualitas terbaik mereka, karena kita bisa memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Baik, pada saat golden period itu sendiri atau 10 tahun pertama, itulah yang terpenting untuk mendidik anak, kemudian
agar anak itu mempunyai atau kedepannya diharapkan menjadi seorang anak yang berkualitas seperti itu, Dok ya. Dokter, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai bagaimana melahirkan anak-anak yang berkualitas. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Ya, bagaimana melahirkan anak-anak yang berkualitas masih menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami ada di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJK Mars. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi kami, ataupun mungkin Anda mempunyai permasalahan seputaran topik kita bagaimana melahirkan anak-anak yang berkualitas. Nanti Dr. Cok akan memberikan solusi yang terbaik tentunya bagi Anda. Dokter, kalau tadi dokter mengatakan bahwa di golden period itu adalah waktu yang paling tepat untuk mendidik anak, kemudian menjadikan anak kedepannya yang berkualitas, nyaman, aman, kemudian bukan hanya berbicara tentang nilai-nilai akademik yang mereka dapatkan di sekolah, tetapi mereka harus dibekali juga dengan semangat juang, motivasi yang tinggi. Berarti ini orang tua yang kebanyakan, nah ini kan banyak juga yang orang tua yang memiliki peran untuk anak-anak mereka dengan kalimat atau kata-kata sayuran, dikasih sayuran jangan seperti itu, jangan nak, jangan, itu akan berpengaruhkah terhadap anak-anak kedepannya nantinya, Dok? Ya, ketika banyak larangan, tentu akan sangat mempengaruhi setiap anak yang dilarang. Di satu sisi mereka memang betul menjadi tertekan, tapi di satu sisi juga akan ada upaya untuk melawan, ada semangat semacam rebellion lah untuk melawan itu di saat mereka punya kemampuan, umur mereka sudah mencukupi, secara kekuatan mereka mampu untuk melawan, mereka berani. Tapi dengan banyaknya tekanan untuk jangan ini, jangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu secara tidak langsung sudah memangkas kreativitas yang dimiliki oleh anak, yang tadinya mereka bisa tumbuh dan berkembang secara wajar, itu sangat alami. Sekarang kan semua menjadi terbentuk dari pemikiran orang tuanya. Baik. Karena tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Yang adalah penyimpanan memori negatif, ya, statement negatif, jangan itu kan negatif. Yeah. Nah, atau kalau dirubah kan berbeda, sebaiknya kamu begini. Penerimaannya kan berbeda. Ini masalah pengucapan atau sederhana ya. Sederhana. Tapi implikasinya buat anak yang boleh dikatakan kalau kita ibaratkan komputer, hard disknya masih kosong, itu kan tersimpan sangat baik, tersimpan dengan rapi. Nah, kalau yang disimpan itu adalah file-file negatif, lama-lama kan bisa korup. Korup jadi hang komputernya. Jadi syukur-syukur kalau kemudian lingkungan, ya, di rumah misalnya banyak pressure, di luar mereka ada ruang yang bisa memfasilitasi untuk menyeimbangkan apa yang negatif di rumah, itu syukur-syukur bisa tumbuh dan berkembang menjadi baik. Tapi ketika misalnya di rumah sudah bermasalah, kemudian di luar juga lingkungan tidak kondusif, ya ujung-ujungnya banyak kita lihat kan kejadian seperti beberapa waktu lalu, keluarganya, ayah ibunya cerai, dia dibesarkan oleh ibu sambungnya, ya, kemudian di lingkungannya juga tidak kondusif, akhirnya membuat dia harus mencuri dan sebagainya, dan terakhir akhirnya membunuh kan. Ya, jadi jangan disalahkan kemudian anak itu saja, karena anak itu adalah bagian dari keluarga, itu bagian juga dari masyarakat kita. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan sebenarnya lingkungan yang baik kalau ingin anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang sekarang ini memiliki kualitas yang baik. Meskipun kan banyak ketakutan lah sekarang ini karena
perubahan zaman begitu cepat, globalisasi begitu cepat, kita orang tua yang masih menggunakan tradisi cara lama mungkin akan keteteran melihat perubahan sekarang ini. Ya, baik. Dokter Chok tadi juga sempat mengatakan bahwa orang tua baru ngeh ketika anak memiliki bermasalah, bisa dikatakan demikian. Kemudian golden period ini sangat penting sekali, 10 tahun pertama ini sangat menentukan juga ke depan anak itu bisa seperti apa nantinya. Dok, dalam 10 tahun pertama ini pendidikan seperti apa yang harus ditanamkan kepada sang anak oleh orang tua mereka agar ke depannya nanti anak itu bisa menjadi anak-anak yang berkualitas seperti itu, Dok? Kalau bisa adalah pendidikan yang seimbang untuk otak belahan kanan dan kiri. Jadi tidak hanya ilmu dalam arti akademik saja, tetapi juga seni, olahraga itu wajib diperkenalkan. Sehingga mereka punya pilihan-pilihan ketika menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan ini. Karena kan yang namanya hidup tidak hanya menghadapi satu masalah, banyak masalah yang akan dihadapi. Nah, kalau ini tidak disiapkan, maka mereka akan menganggap kalau satu gagal ya sudah selesai kehidupan ini, tidak ada pilihan lain. Maka banyak kita lihat belakangan kan ketika ekonomi ambruk, ketika keuangan tidak bisa lagi kembali normal, banyak yang kemudian memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Karena di masa 10 tahun pertama itu tidak banyak ditanamkan pilihan-pilihan yang seperti tadi saya sampaikan. Ada kemampuan seni kah, ada kemampuan olahraga, ada kemampuan di luar akademiknya yang dikembangkan. Nah, kalau dulu kan di Bali itu seni sangat dekat ya dengan masyarakatnya. Di rumah bermasalah, mereka lari ke Banjar, bisa menggamel, ada yang ngajarin, ada yang ngajarin menari dan sebagainya, sehingga seimbang jadinya perkembangan mereka. Sehingga banyak orang mengatakan orang Bali ini berbeda, unik ya. Mereka bisa secara seni, kemampuan olahraganya bagus, intelektualnya juga bagus. Bahkan secara tinggi tubuh lebih tinggi daripada daerah lain. Nah, ini juga kalau kita lihat dari sudut hormon pertumbuhan mungkin dipengaruhi karena tidur yang nyenyak, kemudian lingkungan yang nyaman, aman dan sebagainya, sehingga hormon pertumbuhan yang ada dalam diri anak itu juga bisa bekerja secara maksimal. Sehingga tinggi tubuh orang Bali dahulu kan sangat boleh dikatakan tinggi-tinggi lah, di atas rata-rata. Ya, tapi kalau sekarang mungkin banyak juga yang bermasalah sehingga tinggi tubuhnya tidak bisa maksimal karena hormon pertumbuhannya tidak terproduksi dengan baik. Waduh, ini ngomongin tinggi badan ini sekarang. Tapi kalau dicermati mungkin ya banyak stresor waktu kecil ya karangnya. Jadi pada saat 10 tahun pertama itu bukan hanya pendidikan akademik saja yang diperhitungkan bagi orang tua nantinya, tetapi juga pendidikan non akademik pun juga harus menjadi perhatian, concern bagi misalnya seorang anak tiba-tiba usia berapa sih biasanya mereka akan tertarik terhadap dunia seni, olahraga seperti itu, Dok? Dan yang harus dilakukan oleh orang tua apakah dengan melakukan atau merangkul mereka, kemudian mendukung dengan apa yang mereka inginkan, ataukah memang kalau tidak sesuai dengan keinginan orang tua, aduh jangan seperti itu lagi, seperti itu, Dok. Padahal sang anak pengen sekali, contoh lah seperti pengen terjun ke dunia seni, bahwa orang tua ngotot kamu harus masuk ke dunia pendidikan ekonomi seperti itu. Programnya sebenarnya sejak dalam kandungan. Kembali lagi, sejak dalam kandungan program itu sudah dibuat. Sehingga kita lihat kalau ibunya waktu hamil itu senang main HP, sekarang baru lahir anaknya sudah minta HP. Baru bisa tenang. Kalau enggak dia nangis, teriak-teriak dan sebagainya. Nah, kalau saat 9 bulan dalam kandungan itu ibunya tidak suka makan, jangan harap anaknya akan senang makan.
Meskipun mau dicari beberapa dokter anak, dicekoki vitamin segala macam, makanan itu tidak sesuatu yang menyenangkan buat anak. Dan kalau saat 9 bulan dalam kandungan itu ibunya suka marah, ya otomatis anak itu menjadi pemarah. Nah, ini bisa kita lihat mungkin dari para anggota dewan yang suka marah-marah, mungkin saat dalam kandungan itu ibunya memang senang marah-marah, memang senang mencaci maki dan sebagainya. Maka benar Presiden pertama kita Soekarno mengatakan di tangan perempuanlah masa depan bangsa ini. Jadi kalau ibunya ingin bertanggung jawab untuk melahirkan anak yang berkualitas, bisakah ketika mengandung anak itu kita mempersiapkan betul-betul program apa yang mau diberikan. Maka dari itu, ibu-ibu kalau sedang mengandung, bisakah rajin membaca, tetap beraktivitas, jangan malas-malasan, jangan hanya update status, tetapi melupakan bahwa ada janin dalam kandungan yang perlu dipersiapkan programnya. Jadi kalau boleh saya katakan, programnya itu diprogram ya sejak dalam kandungan, sehingga keinginan untuk olahraga, seni, dan sebagainya saat mereka tumbuh dan berkembang jadi mudah untuk dirangsang. Karena programnya sudah ada. Jadi ada juga hal-hal yang harus dihindari ketika sang janin berada dalam kandungan seperti itu, Dok. Jadi betul, sama seperti kita punya HP lah, aplikasi apa yang mau diisi sebagai program dasarnya. Nah, sehingga nanti kalau sudah sudah ada aplikasinya kan ketika kita mau gunakan tinggal dibuka saja, sehingga update lah, langsung bisa bekerja dengan baik. Nah ini juga sama, kapan kita meminta mereka untuk belajar seni dan hal-hal lain, tentu sedini mungkin, tapi harus diingat tidak dengan cara dipaksakan. Nah segala sesuatu yang dipaksakan itu cenderung menimbulkan ekses negatif. Jadi kalau bisa anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan wajar, maka mereka akan punya pengalaman yang luar biasa. Misalnya anak-anak senang berantem, ya jangan dilarang lah, tapi difasilitasi. Karena banyak kami melihat orang tua paling senang kalau anaknya itu diam, mengikuti perintah orang tua. Tidak senang kalau anaknya berantem, padahal berantem itu adalah pengalaman. Baik. Ya, tetapi jangan sampai yang ngambil pisau kemudian tusuk-tusukan, ya kan, enggak. Dan juga kalau sudah selesai berkelahi, perlu ada penjelasan dari orang tua. Nah, itulah tugas orang tua untuk memberikan pengertian pada anaknya, sehingga tidak sekedar lewat begitu saja hari-hari mereka tanpa mereka pahami apa yang terjadi. Dan juga bukan berarti orang tua itu tidak boleh memarahi anak. Banyak orang tua juga salah mengartikan, oh kan artinya saya tidak boleh memarahi anak, karena sedikit-sedikit sekarang katanya dilapor ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Jadi orang tua pada takut. Demikian juga guru-guru dalam mendidik anak juga sekarang anak didiknya ketakutan, sedikit-sedikit nanti dilaporkan. Nah, jadi kita semua harus berbenah lah kalau memang ingin memperbaiki kualitas anak. Mari kita belajar dari anak apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita memfasilitasi. Tidak sekedar hanya meloskan apa yang mereka mau, tetapi kalau bisa diajak berdiskusi, tentu akan ada bargaining yang bisa memberikan kreativitas dalam berpikir anak-anak kita. Jadi tidak sekedar mau A dikasih A langsung. Mungkin perlu di-challenge. Nah, sebelum kamu dapat A, apa tidak sebaiknya begini, apa tidak sebaiknya begitu. Baik. Jadi hal-hal semacam ini saya rasa juga perlu sebagai orang tua pelajari. Tidak hanya sekedar menikah kemudian punya anak langsung biarkan anaknya tumbuh dan berkembang sendirinya tanpa ada tanggung jawab dari orang tua yang melahirkan mereka ke dunia ini. Agar tidak nanti anaknya protes, apa pernah saya ditanya untuk saya lahir di dunia ini. Jangan sekedar saya hanya dibuat kemudian tidak difasilitasi untuk tumbuh dan berkembang. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan orang tua pada saat dalam masa kehamilan, kemudian melahirkan, apalagi 10 tahun pertama. Itu menjadi poin yang sangat terpenting sekali untuk ke depan sang anak ini sendiri. Karena sekarang juga tidak jarang kita lihat kan orang tua disibukkan oleh mengejar karir, mengejar materi, karena menganggap yang merupakan kebutuhan anak ini adalah bagaimana dia bisa
sekolah di sekolah yang bagus, bagaimana dia bisa pakai baju yang bagus, fasilitas yang baik, sehingga saya perlu bekerja keras dan menyiapkan semua itu. Padahal belum tentu itu yang dibutuhkan oleh anak. Yang mereka butuhkan seperti tadi, kebutuhan dasar itu harus dipahami oleh orang tua adalah adanya rasa cinta, rasa aman, bukan uang, bukan materi, bukan smartphone, bukan iPad, bukan kebutuhan lainnya. Mereka mungkin menyampaikannya seperti itu, tetapi itu adalah kalau kita cermati simbol dari keinginan anak untuk bisa lebih dekat dengan orang tuanya, merasa dihargai, merasa menjadi bagian dari keluarga, sehingga perlu kita, kalau orang Bali bilang bahasanya bahasa merkulit itu ya, perlu dikupas lah. Diajak diskusi. Kalau anak sudah berumur 7 tahun ke atas, logika sudah mulai ada, diskusi perlu dilakukan. Tapi kalau masih dalam dunia fantasi, ya lewat cerita sebelum tidur, pemahaman nilai baik dan buruk, pemahaman untuk membantu sesama, itu juga perlu ditanamkan. Lewat cerita sangat-sangat besar penyimpanan memori bagi anak. Meskipun sekarang kan kita harus bersaing dengan yang namanya YouTube, yang namanya gadget, tapi bukan berarti orang tua harus menyerah ya. Menyerah dengan teknologi, menyerah dengan benda mati, itu adalah kita kalah sebelum berperang. Dalam artian walaupun dunia teknologi informasi semakin berkembang, tetapi kearifan lokal seperti mesatwa, bercerita itu tetap bisa harus kita lakukan. Karena kita sebagai manusia kan masih memiliki yang namanya otak yang butuh untuk berfantasi, masih butuh untuk bagaimana memunculkan kreativitas dari pengalaman-pengalaman yang ada. Baik, Dr. Chok, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana melahirkan anak-anak yang berkualitas. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain akan kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana melahirkan anak-anak yang berkualitas, masih bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars. Beliau dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu di sesi yang terakhir ini di 0361894800 dan juga di 0361894841. Dok, kalau setelah 10 tahun pertama kemudian akan memasuki ke tahun berikutnya, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mendapatkan anak-anak yang berkualitas nantinya, Dok? Jadi setelah 10 tahun pertama ini, anak-anak akan masuki yang namanya masa remaja. Masa remaja ini adalah masa peralihan ketika dia dari fase anak-anak kemudian akan masuk ke fase dewasa. Dan ini sering dikatakan sebagai fase turbulensi, fase topan badai dalam perkembangan seorang anak. Nah, di sini mereka sedang men-challenge dirinya, mencari jati dirinya. Tugas orang tua disinilah menjadi teman buat mereka. Mau kita menurunkan derajat kita, karena kalau tidak, mereka akan lari dari rumah mencari teman-teman. Ya syukur-syukur temannya yang positif ya. Tapi sekarang kan kita sangat sulit ya melihat apakah pergaulan itu akan bisa ke arah yang seperti yang kita harapkan. Karena begitu banyak variasi kehidupan yang ada di luar rumah ini. Ada yang dengan seperti tadi seks negatifnya dengan narkobanya, ada dengan seks bebasnya, kemudian ada yang sibuk dengan adiksi bermain gamenya dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa menggaranti seorang anak itu akan survive ketika tadi 10 tahun pertama tidak disiapkan. Tetapi kalau 10 tahun pertama sudah disiapkan, maka mereka akan bisa mencari jalurnya. Cuman tetap akan ada yang namanya fase turbulensi ini. Mereka di satu sisi akan merasa, saya sudah tahu kok segalanya, tidak butuh lagi diceramahi dan segala macam. Saya sudah dewasa seperti bapak dan ibu. Bahkan sering adalah terjadi benturan, karena orang tua tetap masih menganggap mereka ini anak kecil yang harus dituntun dan disuapi segala macam. Nah, di fase-fase inilah kita harus bisa boleh dikatakan
untuk melakukan komunikasi yang lebih intens dengan mereka. Bukan menjadi satpam, tapi menjadi teman seperti tadi saya katakan. Mereka butuh tempat untuk curhat, untuk berdiskusi ketika di luar rumah hal tersebut tidak didapatkan. Harus ada konsep home sweet home lah, keluarga yang utama. Kalau memang kita ingin di memori anak itu keluarga menjadi suatu yang penting. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya bandingkan dengan di masyarakat barat, itu justru setelah 10 tahun itu mereka mulai sifat-sifat individu itu muncul. Dan setelah 18 tahun biasanya sudah lepas, tidak ada lagi keterikatan dengan keluarga. Sehingga wajar ketika mereka sudah tua, lanjut usia, panti jompo itu menjadi pilihan. Nah, sementara di kita kan panti jompo itu bukan harapan orang tua ketika mereka masuki usia tua ya. Karena sejak mereka menikah dan punya anak, di pemikiran mereka adalah bagaimana anak inilah yang akan merawat mereka ketika memasuki masa tua. Nah, setelah masuki masa remaja ini, kalau tidak bisa mereka lalui dengan baik, sering berakhir kepada suatu kondisi psikopatologis, menjadi gangguan. Jadi tadi lari, kalau dia menjadi anak yang agresif, lari ke narkoba atau ke seks bebas. Tetapi kalau mereka menjadi anak yang pasif, hanya akan sibuk menghabiskan waktunya di rumah, nonton TV, main game saja, tidak mau ngapa-ngapain. Nah, ini kembali lagi, kita sebagai orang tua bisakah sensitif melihat fase-fase transisi ini, utamanya di masa remaja. Nah, ini akan menentukan apakah mereka bisa melewati untuk menjadi orang dewasa yang siap menghadapi tantangan di depannya, ataukah mereka mengalami proses regresi, tidak bisa melewati dan stuck di kondisi remaja tadi. Nah, kalau ini dibiarkan, maka buat kami justru ya senang lah boleh dikatakan, karena banyak pasien jadi. Tapi kan bukan itu harapan kita. Harapan kita justru bagaimana yang tadi, terlahir anak-anak yang berkualitas, mereka mampu menghadapi segala tantangan sehingga bisa menjadi orang yang sukses. Ya. Sukses bukan berarti hanya sukses secara nilai, karena Menteri Pendidikan kita juga sudah mengatakan name IQ itu tidak menentukan Anda sukses, tetapi adalah semangat juang, motivasi untuk menghadapi kehidupan inilah yang penting untuk bisa bertahan. Dokter, tentunya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada mereka atau pemirsa, para orang tua yang menginginkan anak-anak mereka di kemudian hari menjadi menjadi orang dalam tanda petik ini sendiri. Biasanya orang akan mengatakan seperti itu, Dok, yang berkualitas seperti itu. Ya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, ketika pemerintah sudah memberikan ruang buat kita yang tadinya cukup 2 anak, tapi sekarang boleh minimal 4, maka maukah kita memanfaatkan peluang ini untuk bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas dengan melakukan persiapan sebelum menikah, kemudian setelah menikah bisa mendewasakan diri, bahwa perkawinan itu adalah ajang pendewasaan diri kita untuk bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas, sehingga harapan kita untuk menjadi bangsa yang besar akan mudah kita wujudkan, dan tentunya tidak menjadikan beban buat keluarga, buat masyarakat, dan buat bangsa, karena kita mau bertanggung jawab untuk melahirkan anak-anak yang berkualitas. Dengan apa yang sudah dokter sampaikan, tentunya orang tua akan memperhatikan setiap bisa dikatakan sebelum pernikahan, kemudian selama pernikahan, kemudian masa kehamilan, melahirkan, kemudian 10 golden period dan masa remaja, itu yang perlu diperhatikan untuk mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang berkualitas tentunya. Dokter Cho, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa di mana saja berada. Saya Madi Sukadana Karang, ucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Oh.